bakalan bahas tentang Arch Linux. Jadi aku udah nyiapin PPT-nya. Jadi di video ini kita bakalan aku bakalan jelasin sedikit tentang Arch Linux dan juga tutorial instalasinya. Buat teman-teman yang mau langsung ke tutorial instalasinya bisa cek di deskripsi ya, timestamp-nya nanti aku sediain. Jadi mungkin aku sedikit introduction dulu kenapa kita pakai Arch Linux. Oke. Jadi kenapa Arch Linux? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Ubuntu, nggak Debian, dan distribusi Linux yang lain di Next? Jadi di Arch Linux kita dapat yang namanya kebebasan. Walaupun semua Linux itu termasuk kebebasan atau freedom, tapi di Arch Linux kita dapat kendali penuh sesuai kehendak kita untuk memilih dan mengkonfig sistem sesuai kebutuhan yang kita perluin gitu. Jadi nggak ada bloatware, cuma komponen yang benar-benar diperlukan yang ada di Arch Linux. Jadi simpelnya gini, mungkin kalian kalau udah pernah pakai distribusi Linux kayak Ubuntu. Nah, jadi Ubuntu pas pertama kalian install udah dapet GUI kayak gini. Ini namanya desktop environment. Dan desktop environment di Ubuntu itu namanya GNOME. Sedangkan kalau kita install Arch Linux, jadi di Arch Linux minimalis, kita cuma dapat CLI doang nih. Cuma dapat kayak gini. Nah, jadi kita nggak dapat GUI kayak gini-gini nih. Kita harus install manual. Nah, justru itu sih kelebihan dari Arch Linux. Jadi kita bebas mau pilih package apa aja yang mau kita install. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar Network Manager, jadi ini salah satu utility buat konfigurasi jaringan di Linux yang paling umum dipakai di distro pada umumnya sih Network Manager ini ya. Kalau di Arch Linux kita harus install package ini manual. Bahkan buat konekin WiFi, karena ini Network Manager buat konfig jaringan, kita harus install manual di Arch Linux. Ini pakai Network Manager sih, dalamannya. Kita lanjut aja di sini. Next. Nah, selanjutnya Arch Linux itu distro yang rolling release. Distro yang selalu up to date dengan distro baru tanpa update major seperti pada distribusi lain. Ini maksudnya misal kalau kalian install package di Arch Linux sama di distro lain gitu, kalian bakalan dapat package yang lebih baru, yang lebih update daripada di distro lain gitu. Misalnya kalian di Arch Linux install aplikasi dapatnya versi 12, sedangkan di Ubuntu bisa aja kalian bisa dapat versi yang di bawahnya. Kayak kalau kalian perhatiin, kalau install Ubuntu kan ada versinya nih, kayak Ubuntu Novel. Ubuntu Novel kan versinya versi 24 nih. Terus ada lagi Ubuntu yang di bawahnya kayak Ubuntu Chemi. Nah, itu versinya versi 22. Kalau di Arch Linux kita nggak mengenal sistem versioning kayak gini. Jadi di Arch Linux nggak ada versi-versinya kayak Arch Linux versi 546 nggak ada. Arch Linux cuma nampilin versi bukan versi, tapi tanggal terakhir dia rilis kayak ini. Arch Linux terus tanggal terakhir dia rilis ISO-nya. Nggak ada versioning di Linux gitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, kalau misalnya kita download Arch Linux tapi tanggalnya lebih lama daripada yang sekarang, itu sisi negatifnya apa? Benar-benar kita bisa install walaupun itu ISO-nya udah lama banget, cuma yang ngebedain cuma kita update-nya lebih banyak gitu aja. Jadi package yang ketinggalan dari bawaan ini nggak terlalu banyak gitu, yang ketinggalan update. Jadi kita cuma perlu nyiapin kuota sedikit aja buat install si Arch Linux-nya gitu. Jadi nggak terlalu masalah gitu. Terus kita next. Ini sedikit meme ya buat teman-teman. Jadi keseharian kalau kalian pakai Arch Linux bakalan sering banget ngetik sudo pacman/su atau. Nah, yang kedua pacman dan AUR. Pacman dan AUR ini apa sih? Pacman itu kalau di Ubuntu apt gitu ya, package manager. Nah, package manager si Arch Linux itu pacman ini. Kalau AUR itu Arch user repository yang bukan sisi utamanya gitu. Jadi kayak bikinan user, bukan official. Cuma dia lebih nyediain package yang lebih banyak daripada si main repositorinya gitu. Aku ada perbandingan, jadi Nix versus sama repository yang distro lain gitu. Jadi AUR ada di sini. Jadi Nix ada di sini. Nix OS ini banyak banget, hampir sama kayak AUR. Jadi ada 59.000 package yang dipunyai sama Nix sama AUR ini. Nah, ini sedangkan yang lain gitu. Ubuntu ada di sini.
Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misal aplikasi kalian nggak ada di asli, bakalan ada, tenang. Terus kita lanjut aja ya. Nah ini Asdis Repository memungkinkan pengguna menginstal buah aplikasi yang tidak tersedia di repositori resmi. Nah walaupun begitu kita harus config sendiri awalnya. Ini bisa kalian selesaiin pakai YAY. Nah, jadi ini salah satu our helper di Arch Linux. Nah, ini umum banget dipakai sama pengguna Arch Linux. Selain kita bisa pakai sudo pacman -s, terus nama package-nya bisa LibreOffice, kita bisa pakai YAY -s. Nah, YAY ini bakalan pakai si AUR tadi. AUR itu repositorinya, YAY ini helpernya. Kalau pacman pakai repository official atau bawaan, YAY ini pakai si AUR ini, our.archlinux.org. Ini kalian bisa search nama package-nya apa aja gitu. LibreOffice misalnya, enter. Sorry ada typo di LibreOffice. Nah ini banyak banget, bisa kalian cek sendiri kalau misal mau mastiin aplikasi yang aku inginkan ada nggak di Asdis, kan bisa cari aja. Terus lanjut. Oke, yang ketiga, dokumentasi lengkap. Jadi Asdis punya web yang namanya Aswiki. Mungkin teman-teman secara nggak sengaja udah nemuin web itu ketika lagi troubleshooting tentang Linux, karena ini sering banget muncul di Google ketika kita nyari masalah tentang Linux. Jadi nggak cuma problem tentang Arch Linux aja ya, mungkin pas kalian install apa itu di Linux terus ada masalah, pas kalian search di Google ketemunya si Aswiki ini. Nah, walaupun ini dikhususin buat Arch Linux, tapi kita tinggal nyesuaiin aja sih kalau misal kalian dari distro-distro yang lain gitu. Makanya ini salah satu dokumentasi Linux terbesar yang ada di internet, si Aswiki. Bisa dibilang itu Stack Overflow-nya user Linux saya. Nah selanjutnya, komunitas yang aktif membantu dalam pemecahan masalah dan optimasi sistem. Jadi komunitas Arch Linux itu besar banget dan selalu update ya. Jadi kalau ada bug lebih sering cepet kena fixingnya daripada yang lain gitu. Kita next. Nah, ini Arch Linux itu ringan dan minimalis. Jadi instalasi awalnya cuma menyertakan komponen dasar yang memberikan kita fleksibilitas untuk membangun sistem yang benar-benar dari nol. Seperti yang aku bilang tadi, kalian cuma dapat CLI dari awal setelah instalasi. Setelah itu kalian bisa custom semau kalian, sebebas mungkin. Misal pengen tampilan yang kayak apa, aku review dikit ya tampilanku. Jadi aku pakai si KDE Plasma, tapi temanya pakai tema macOS, jadi kayak gini. Ini Arch Linux sebenarnya. Jadi teman-temanku banyak yang ngira oh ini pakai Hackintosh ya, kan, tapi Arch Linux aja. Kita next aja. Oke, terus selanjutnya Arch Linux cocok buat perangkat dengan spesifikasi rendah hingga tinggi. Ya kalau laptop kalian speknya nggak terlalu bagus, kalian bisa lanjut install Linux dengan lancar. Belajar Linux dengan lebih mendalam ya. Jadi dengan kalian pakai Arch Linux membuat kita lebih memahami cara kerja Linux dari awal dan meningkatkan pemahaman tentang sistem operasi. Jadi sedikit cerita aja. Dulu sebelum aku pakai Arch Linux, pakai Ubuntu. Dulu nyoba distro-distro selain Arch Linux ya, kayak Ubuntu, Debian yang mainstream gitu. Sebagai user pindahan dari Windows, nggak terlalu paham dengan Linux. Jadi dulu mindsetnya install aplikasi itu cuma download exe, terus klik next, accept, oke, install. Nah ternyata di Linux itu nggak kayak gitu, lebih kompleks lagi. Tapi tenang teman-teman, kalau pengen belajar Linux lebih mendalam, aku saranin pakai Arch Linux ini sih. Oke, terus selanjutnya cocok untuk pengguna yang ingin belajar lebih dalam tentang Linux ya. Ini real banget sih, teman-teman aku yang pakai Arch Linux juga bilang gitu sih. Learning path belajar Linux yang aku saranin adalah pakai Arch Linux ini. Nah, terus ada rules di sini yang aku tulis, yang down sama do. Kalian jangan install Arch Linux kalau belum pernah pakai Linux sama sekali.
Ini penting banget ya, kalau teman-teman belum pernah pakai Linux, mending jangan pakai ASLinux dulu. Lebih baik pakai Ubuntu atau Debian atau distro lain. Terus yang kedua, belum paham CLI. Ini simpel aja sebenarnya. Kalau teman-teman udah paham cara yang pakai Nano, pakai Vim, atau nggak harus Vim deh, Nano atau perintah-perintah Linux lainnya yang cukup umum, kayak cara bikin folder, mkdir, terus pindah directory, cd gini, terus edit file pakai Nano gini, udah cukup buat kalian belajar ASLinux. Langsung aja. Terus yang ketiga, belum bisa troubleshooting sama tidak suka baca dokumentasi. Nah, yang terakhir ini penting ya, harus suka baca dokumentasi, karena sebagai user Linux, lebih tepatnya user ASLinux, kita harus sering nongkrong di ASWiki. Oke. Karena teman-teman bakalan sering banget nemuin, bukan masalah sebenarnya, kayak hal-hal yang bakalan kalian cari di internet, kayak cara config ini, itu cara benerin ini dan itu kalian harus cari sendiri di internet. Tapi tenang, karena ada ASWiki tadi, jadi biasain baca dokumentasinya. Terus ini kalau kalian sudah siap pakai Linux, jadi yang pertama, sudah pernah pakai Linux sebelumnya, minimal sudah pernah nyoba Ubuntu atau Debian, bisa troubleshooting sendiri, ini sudah pasti. Yang ketiga, googling skills. Ini penting banget ya teman-teman. Jadi googling skill, walaupun terdengar simple, tapi akhir-akhir ini banyak juga sih anak-anak yang aku dengar dari teman-teman yang bahkan nggak tahu cara googling atau mencari permasalahan dengan tepat gitu. Padahal simpel aja sih, mungkin sedikit tips buat teman-teman ya. Kalau nemu error, kalian copy errornya aja ke Google. Barangkali ada yang sama orang yang ngalamin error itu, bisa kalian coba terapkan solusinya. Terus selanjutnya, paham CLI dikit-dikit. Nah, ini penting ya, seperti yang aku jelasin tadi, jadi kayak sudo mkdir terus pakai Nano gitu. Ini penting banget, jadi harus paham CLI dikit-dikit. Terus ini apa ya? Ini bingung sih mau disiapkan. Terus yang terakhir, ingin menjadi programmer handal namun enggan pakai Linux. Nah, mungkin bisa aku tebak kalau penonton dari video ini teman-teman itu adalah dari backgroundnya orang IT atau mahasiswa informatika yang programmer mungkin, atau orang yang hobi dengan dunia IT. Tapi enggan pakai Linux. Jadi programmer itu harus setidaknya ngerti Linux ya guys ya, karena environment dari programmer itu mendukung kita untuk pakai Linux daripada di sistem operasi yang lain kayak Windows. Jadi yang terakhir, buat programmer kalian yang belum ngerti Linux atau menghindari pakai terminal dan lebih suka GUI, bro, sudah waktunya kita migrasi ke Linux. Ini aku ada meme buat kalian. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang main Facebook atau masih main Facebook, ini namanya Windows Chan. Jadi dia bisa dibilang original karakter dari pengabaran Windows 11. Jadi, nah ini namanya Arsan kalau nggak salah. Yang bikin artisnya itu Vimo kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman tahu sih, di Facebook dia sering banget bikin art kayak gini. Oke. Ya, jadi langsung aja kita ke tutorial instalasinya. Yang pertama, kalian cari dulu ISO ASLinux-nya. Bisa ketik ASLinux ISO, terus download. Kalau kalian pengen pakai torrent, bisa download yang di sini. Kalau pengen download yang biasa, langsung aja ketik Indonesia. Cari yang di sini, bisa pilih yang Citrahos atau yang lain. Nah, kalau udah, kalian pilih yang bagian ini, ASLinux, terus ada tanggal rilisnya
sama x8664. Ini arsitekturnya kita yang pakai, yaitu x86. Kalian download aja. Nah kalau udah, kita langsung buka VirtualBox-nya. Oh ya, buat teman-teman yang ngikutin video ini dan berharap kalau mau installin itu di dual boot sama Windows, teman-teman bisa ikutin video ini, tenang aja. Mungkin yang ngebedain cuma di bagian partisinya aja gitu. Jadi kurang lebih sama instalasi ketika secara langsung di laptop pas dual boot sama instalasi ketika di VirtualBox, kurang lebih sama. Jadi teman-teman bisa ikuti aja. Kalau misalnya pengen secara spesifik instalasi di dual boot, nanti aku bikinin videonya. Terus kita buka VirtualBox-nya. Oke, new, terus name-nya Ars Linux. ISO-nya pilih yang tadi, yang udah kalian download. Bentar. Di bagian hardware ini kalian sesuaiin sendiri ya. Aku kasih RAM 2 GB, terus CPU ini sesuaiin sama spesifikasi laptop kalian. Hard disk ini bisa kalian kasih berapa ya, 12 GB. Secara sih yang ini tergantung sama kapasitas hard disk kalian. Finish. Kalau udah kita, oh ya, sebelumnya saya harus kalian pastiin ya enable EFI ini. Walaupun gak kita enable, nanti karena aku mau nyesuaiin sama yang dual boot, jadi aku aktifin aja EFI nya. Kalau udah, kalian pilih yang paling atas sendiri, yang Adobe install medium. Bentar. Oke, nah kita udah masuk ke live ISO si Ars Linux-nya. Yang pertama kalian lakukan, bisa ngecek partisi atau hard disk yang ada di sistem kalian saat ini. Bisa ngetikkan lsblk. Nah, jadi SDA ini hard disk dari si VirtualBox-nya tadi. Mungkin ini bisa beda, kalau di laptop kalian bisa aja itu NVMe 0N1 atau SDP atau SDC. Itu tinggal kalian sesuaikan sendiri. Mungkin kalau teman-teman pengen yang spesifik video tentang install di dual boot, nanti aku buat ya. Sekarang kita fokus ke VirtualBox-nya dulu. Oke, SBLK. Jadi kita bakalan install Ars Linux di SDA ini. Kalau udah, kita bisa pakai command ini juga, fdismantle, buat ngelis ininya, si hard disknya. Selanjutnya kita pastiin kalau sistem ini pakai EFI. Jadi kita bisa ketik ls systemware EFI reviewers. Kalau muncul berarti kita di sistem yang ada EFI-nya atau yang EFI. Nah, kalau nggak muncul berarti laptop kalian atau VirtualBox kalian belum di enable EFI-nya. Kalau kalian install di laptop dan nggak keluar ini, berarti laptop kalian belum ada EFI-nya atau masih BIOS lah ya, belum EFI, masih legacy. Selanjutnya kita masuk ke bagian partisi. Di bagian partisi ini penting banget ya, kalau teman-teman di laptop asli, di PC asli, ini harus hati-hati banget karena bisa aja partisi Windows kalian hilang atau nggak sengaja kehapus gitu. Jadi harus hati-hati karena ini di VirtualBox, jadi aman. Nah, jadi aku saranin kalau mau nyoba Ars Linux, lebih baik kalian nyoba-coba dulu di VirtualBox. Setelah udah lumayan nyaman dan udah enak, baru kalian install ke laptop asli kalian. Nah, untuk partisi kalian bisa ketik cfdisk dev SDA. Ini kalian sesuaikan sama si hard disknya. Enter. Ini kita pilih GPT,
free space 12 GB. Nah ini belum dipartisi, jadi masih kosongan dari bootloader-nya. Kita bisa klik new. Untuk gerakin ini bisa pakai arah kanan sama kiri di keyboard kalian. New, terus masukin ini 512 MB. Kenapa 512 MB? Ini buat si partisi EFI-nya. Jadi setengah giga udah cukup deh. Kita enter. Kalau udah bakalan bikin partisi baru namanya /dev/sda1 buat si EFI-nya. Jadi ada di atasnya sih. Selanjutnya kita pilih type yang di bawah ini, change the partition type, kita enter. Kita pilih yang EFI system yang paling atas. Kalian gerakin ke paling atas terus enter. Kalau udah kita write terus ketik yes. Nah, yang bawah ini adalah buat si root partition Archlinux-nya. Jadi sistem Archlinux kita bakal install ke yang sini. Kita bikin partisi dulu, kita enter. Terus partition size-nya ini aku bikin semuanya ya di 11,5 GB, langsung enter aja. Untuk type-nya tetap Linux file system, jadi enter. Terus kita write, ketik yes, enter. Kita tunggu. Nah kalau udah bakalan kayak gini, kalian klik quit aja. Selanjutnya kita format si file system yang tadi, format partisinya maksudnya. Nah untuk partisi EFI biasanya pakai format FAT32. Kalau teman-teman familiar sama EFI biasanya kan sering lihat kayak partisi Windows itu namanya NTFS, kalau Linux ext4 gitu. Kalau EFI itu paling umum itu F32 atau FAT32. Jadi kalian ketik mksf.fat min F32. Nah kalau teman-teman nggak tahu apa itu FAT32 apa itu ext4, tenang aja, kalian bisa ikutin video ini. Enter. Setelah itu kita format ke partisi Archlinux-nya pakai ext4, jadi mkfs.ext4 /dev/sda2. Ini bakalan ngeformat si partisi Archlinux-nya yang tadi, yang dev sda2. Selanjutnya kita cek koneksi ke internetnya. Ya kita ping 8. Nah ini bakalan langsung connect internet ya, karena aku pakai VirtualBox. Kalau teman-teman pakai laptop asli atau install dual boot gitu kan agak susah kan ya buat konekin wifi. Sebenarnya ada komennya pakai iwctl. Aku saranin kalian pakai penambatan USB atau tethering tapi pakai USB. Kan ada tuh settingannya buat tethering tapi pakai USB itu. Jadi kita tampilnya sebagai Ethernet di sini. Jadi langsung connect. Selanjutnya kita pilih mirrorless-nya. Pertama kita sinkronin dulu si pacman-nya. Pacman strip S ya, kita enter. Kalau udah kita bisa pakai reflektor. Jadi reflektor ini buat milih mirrorless yang cocok buat lokasi kita sekarang. Istilahnya buat milih nentuin mirrorless yang paling bagus lah. Jadi kita nggak perlu setting manual mirrorless-nya. Pacman S reflektor buat install reflektornya. Ternyata udah bawaan dari Archlinux-nya. Nggak apa, kita langsung aja ketik cp. Jadi ini buat apa namanya, kita backup dulu ya si repository defaultnya. Kita copy mirrorless yang ori ke mirrorless.bak. Jadi ini misal kalau reflektornya nggak berhasil memilih mirrorless, kita masih punya salinannya. Kita enter. Selanjutnya kita jalanin command reflektornya. Jadi reflektor mense itu country negara kita Indonesia, dari ID plus F12, kalian ikutin aja. L10 N12 save, terus masukin directory si pacman-nya /etc/pacman sd/mirrorless, kita enter.
teman-teman tunggu aja, ini emang sedikit lama karena reflektornya bakalan ngetes si mirrorless-nya dan nentuin yang mana yang kepilih gitu. Jadi kita tunggu aja. Kalau ada warning gini, kalian tenang aja, nggak error, itu cuma peringatan. Nah, kalau udah, selanjutnya kita mount root partitionnya ke MNT. Kita ketik mount dev sda2 /mnt. Nah, selanjutnya kita backstrap base system as Linux-nya ke si partisi S2N. Jadi kita backstrap. Ini maksudnya apa? Jadi teman-teman yang mungkin belum paham, jadi kita install si base systemnya kayak Linux ini kernel, Linux firmware juga. Kalian ketik aja vim dalam. Jadi kita install kayak kernel dan beberapa package yang dibutuhin buat base system Linux kita install ke MNT. MNT itu apa? Jadi MNT itu partisi as Linux-nya tadi. Kita mount dev sda2 ke MNT-nya. Jadi sekarang MNT itu adalah si partisi tadi. Jadi Linux kayak gitu ya, ada yang namanya mounting gitu. Kalau teman-teman bingung mungkin bisa cari sendiri mount itu apa. Intinya itu tadi sih. Kita install base sistemnya ke partisi yang as Linux-nya tadi, yaitu di dev sda2. Tuh. Nih, tunggu aja. Ini tergantung sama speed internet kalian. Oh ya teman-teman, nanti komennya aku taruh di komentar atau di deskripsi ya. Bisa teman-teman ikutin sendiri perintah-perintahnya. Jadi bisa sambil ngikutin videonya juga bisa sambil baca perintahnya biar nggak typo, ada kesalahan ketika ngetiknya gitu. Jadi ya backstacknya udah selesai. Selanjutnya kita generate fs table atau file system table di Arch-nya. Kalian bisa ketik fs tab itu /mnt etc fs tab. Fs tab itu apa? Jadi fs tab itu file system tables atau file yang mendefinisikan bagaimana partisi atau hard drive itu di mounting di sistem Linux, atau bagaimana si Linux ini menangani hard drive atau mendefinisikannya ketika pertama kali kita booting gitu. Jadi otomatis ke mounting. Selanjutnya kalau udah kita chroot ke MNT nya tadi, kita chroot /mnt. Nah kita udah berhasil chroot ke dalam MNT-nya. Jadi sebenarnya kita udah di dalam si itu ya tadi, si root partition Arch-nya. Karena MNT itu sama dengan dev sda2. Kita mount ke dev sda2 berarti kita di dalamnya si root partition tadi. Selanjutnya kita bisa setting time zone. Klik temp.ctl time zone. Enter. Selanjutnya kita pilih time zone-nya di Asia Jakarta, temp.ctl set time zone
Asia Jakarta. Bentar. Lalu set lokalnya, ketik nano etc local.gen. Ini kita cari NUS UTF-8. Ini lalu hapus yang pakarnya, hapus ini. Kita uncomment, lalu kita Ctrl X, enter. Kalau udah ketik local/gen, enter. Terus ketik echo can US UTF 8 etc local.com, lalu ekspor dan US UTF 8. Kalau udah, kita bikin nama hostname si Archlinux dulu, asal Archlinux ya. Lalu kita host host, lalu kita edit host filenya, nano tj host, enter. Nah, di bagian ini kalian ketikkan 127.0.0.1 lalu tab, ini isi tempat host. Ini di baris baru kalian ketik titik 22 kali lalu tab, ketik localhost juga, titik 2 kali, 1 tab localhost, enter. 127.0.1.1 tab. Baru ini hostname yang kalian masukin tadi, karena aku Archlinux bukan Archlinux, kita X, enter. Selanjutnya ngeset root password, bisa ngetik password, passwordnya terserah ya. Ini emang nggak kelihatan, jadi emang gini, enter. Kalau udah tinggal install grup bootloadernya, jadi kita pacman netes grab boot mcr. Jadi grab itu bootloader yang pertama kali muncul ketika kita buka Archlinux. Oke, selanjutnya kita bikin EFI, kita mkdir/boot/EFI, enter. Lalu kita mount si EFI partitionnya ke folder yang kita buat tadi, jadi dev/sda1. Nah, sda2 isinya, teman-teman yang ingat, sda2 isinya root Linux, root Archlinux-nya, sda1 isinya EFI partitionnya. Tapi ini kalian sesuaikan sendiri. Misalnya kalau kalian install di laptop langsung, itu bakalan beda. Selanjutnya kita mount /dev/sda1 terus ke boot/EFI. Nah, ini kalian biarin aja. Terus selanjutnya kita klik grab install paket x86 bootloader id grab, terus EFI directory boot EFI, enter. Oke. Selanjutnya yang terakhir grab config boot grab.gfg. Terakhir, kalau udah kita install grabnya, kita bikin user buat si Archlinux. Untuk begini kita install dulu sudo. Nah, kalau udah install sudo, kita bikin usernya pakai comment user terus nama usernya. Ini misalnya aku kasih nama tux, terus kita
kita set password buat yang pas WD, terus nama username yang bagus. Lalu kita masukin si user ini ke groups atau groups dari linknya di user ya, will ini biar kita bisa ngeksekusi sudo audio video, biar kita bisa nurunin atau naikin brightness storing. Terus nama username tadi yaitu tax. Setelah itu kita edit file visudonya, kita editor besar, terus dengan nano ketik visudo kayak gini, enter. Kalian cari yang bisa pakai Ctrl W terus ketik will. Yang ini kalian uncomment aja, jadi hapus si pagar ya. Jadi kayak gini. Nah, maknanya ini karena tadi user telah masuk ke dalam group will, jadi user di dalam group will bisa mengeksekusi sudo atau root privilege dengan menggunakan sudo tadi. Jadi kita perlu uncomment ini, Ctrl X, Y, enter. Nggak pastiin lagi ya. Oke, udah aman. Ctrl X, oke. Setelahnya kita install network manager ya. Selesai. Ini udah selesai. Tinggal kita install desktop environment. Tapi ini terserah sih. Kita coba reboot aja ya ke minimal sistemnya. Kita reboot. Kita exit dulu. Terus human. Human. Oke. Terus kita shutdown. Terus selanjutnya kita coba bentar. Kita hapus dulu ISO-nya. Kita coba jalanin lagi. Harusnya kita booting ke minimal. Nah, udah masuk. Ini adalah grabnya yang tadi kita enter. Ini kalian masukin username-nya, passwordnya sesuai yang tadi. Nah, kita udah masuk di minimal installation architecture. Jadi secara anu sih udah selesai ya video. Ini udah keinstall sih. Tapi cuma ini minimal installation-nya, jadi gak ada GUI. Bisa kita kita coba cek koneksi. Network is unstable. Bentar. Jaringannya kita setting dulu ya. Oh ya, sorry. Jadi yang perlu teman-teman ketik pas di sini. Kita enable dulu si network manager di sudo ctl enable network service. Nah, kita udah dapat IP dari sana, jadi kita bisa copy. Oke. Kita coba install NeoFetch ya. Ya, oke. Selamat telah menjadi user Arch Linux. Tinggal access terus kirim ke grup keluarga guys ya. Nah, jadi videonya mungkin cukup sampai di sini seharusnya. Tapi karena kurang lengkap aja rasanya kalau kita nggak install desktop environment, jadi kita bakalan install Genome. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen install desktop environment yang lain kayak Hyperland atau KDE Plasma,
udah stop di sini aja, jadi tinggal lanjut tutorial install desktop environment yang lain. Nah, karena di sini pengen install Cinem, mungkin teman-teman juga mau pengen install Cinem, langsung ikutin ini aja. Jadi kita ketik sudo ns, kita perlu SORG buat display servernya sama si Cinem. Enter, enter, kita lihat teman-teman tunggu aja. Oke, udah selesai tadi. Soalnya kita enable si login manager ya, jadi sistem CTR enable GDN dan service. Selanjutnya kita reboot sistemnya. Oke, ya kita udah masuk ke Cinemnya. Ya kita login. Sip. Jadi kita udah dapet desktop environment dari Cinem. Ini tinggal teman-teman ekspor sendiri sih kalau ya. Oke, mungkin videonya cukup di sini aja. Kalau teman-teman mau request tutorial yang lain bisa di komentar aja. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.